Hai, jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran IPA SMP MTS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita dan fungsinya, serta proses oogenesis. Kompetensi dasar kita kali ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. 2. Menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi wanita. Dan yang ketiga, menjelaskan proses tahapan oogenesis. Yang keempat, menjelaskan hormon yang dibutuhkan pada saat menstruasi. Dan yang kelima adalah menjelaskan proses menstruasi. Kamu tentu telah memahami bagaimana organ reproduksi pada laki-laki dan bagaimana pula fungsi dari masing-masing organ reproduksi tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada wanita? Apakah sama dengan organ penyusun sistem reproduksi pada pria? Untuk mengetahuinya, silahkan kamu simak penjelasan berikut ini. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari tuba fallopi, ovarium, infundibulum, uterus atau rahim, vagina, serviks, endometrium, dan ovarium. Nah, sekarang bagaimanakah fungsi dari masing-masing reproduksi pada wanita tersebut? Baiklah, sekarang kita bahas bagaimana fungsi dari masing-masing organ sistem reproduksi pada wanita. Adapun fungsinya adalah 1. Ovarium. Ovarium terletak di samping kanan dan kiri rahim, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang kedua adalah tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Selanjutnya yang ketiga adalah infundibulum yang merupakan ujung dari tuba fallopi. Dan yang keempat adalah rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya yang kelima adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang keenam adalah endometrium, merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian yang ketujuh adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi serta merupakan alat kopulasi. Sekarang kita lihat bagaimana tahapan proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur.
Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Kemudian oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit yang bersifat haploid. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan dua polosit yang bersifat haploid. Kemudian oosit sekunder juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit dan satu polosit yang bersifat haploid. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Bagi kamu perempuan tentu sudah pernah dan sudah mengalami siklus menstruasi atau peristiwa menstruasi. Nah, sekarang bagaimanakah siklus dari menstruasi tersebut dan kenapa menstruasi itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kamu simak penjelasan berikut ini. Siklus menstruasi akan terjadi jika sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi yang normal adalah berlangsung selama 28 hari. Yang paling pendeknya adalah 18 hari dan yang paling panjangnya adalah 40 hari. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur atau ovumnya adalah setelah masa puber atau awal dia menginjak masa remaja sampai dia menginjak dewasa, yaitu sekitar umur 12 tahun sampai 50 tahun. Setelah usianya sekitar 50 tahun, seorang wanita biasanya tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak lagi mengalami proses menstruasi. Masa tersebut dinamakan dengan menopause. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal meluruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh, yaitu 1. Estrogen terbentuk di ovarium. Hormon ini merupakan hormon yang berfungsi untuk membantu perkembangan fungsi organ seksual dan memasukkan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Kemudian hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina yang kering, suasana hati yang tidak menentu, menopause,
dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Yang kedua adalah hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus dan ovulasi saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur. Hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu terjadinya menstruasi. Yang ketiga adalah hormon testosteron. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido dan gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Kemudian yang keempat adalah hormon LH. Hormon LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Yang kelima adalah hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, di mana hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi atau adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan bahwa wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Sekarang kita lihat bagaimana fase dalam siklus menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi dapat kita bedakan atas 3. 1. Fase pertama yang disebut dengan fase folikuler. Fase ini berlangsung pada hari pertama sampai pada hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel yang dipacu oleh hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Folikel yang berkembang menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon ini akan memacu dinding rahim untuk menebal yang bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi sperma. Selain itu, hormon ini juga akan memacu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis di otak untuk membentuk hormon LH, dan selanjutnya akan menghambat hormon FSH. Karena peningkatan hormon LH, maka lahir fase ovulasi. Fase yang kedua adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Selanjutnya, sel telur akan bergerak oleh dorongan silia menuju tuba Fallopi. Pada proses ini, jika terjadi interaksi antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Jika tidak terjadi interaksi antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi proses menstruasi. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase luteal. Pada fase ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28.
Pada fase ini yang berpengaruh adalah hormon progesteron yang berfungsi untuk proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim, sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Karena tidak terjadi fertilisasi, maka terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon-hormon lainnya, sehingga terjadi peluruhan dinding rahim. Karena pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah, maka pembuluh darah di dinding rahim juga ikut meluruh, sehingga keluarlah darah. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, kita tinjau kembali pengetahuan kita tentang proses menstruasi. Jadi, pada proses menstruasi ada hormon-hormon yang mempengaruhinya. Apa saja hormon yang mempengaruhinya? Ya, yang pertama adalah hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi, yaitu hormon FSH. Dan yang kedua, hormon yang mempengaruhi perubahan sekunder pada pubertas perempuan adalah hormon estrogen. Dan yang ketiga, hormon yang mempengaruhi proses ovulasi adalah hormon LH. Dan yang terakhir adalah hormon yang mempengaruhi penebalan dinding rahim, yaitu hormon progesteron. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sebelum kamu menutup video ini, silahkan terlebih dahulu kamu menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Kemudian hidupkan notifikasinya dengan cara menekan tombol lonceng yang ada di bawah ini.